Pemirsa, Polres Tanah Toraja menggerebek arena judi Sabung Ayam. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menangkap 10 pelaku judi. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena Sabung Ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi Sabung Ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerebekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian uang tunai 800.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis pelaku pencurian yang baru 3 hari bebas diamuk massa usai kedapatan mencuri laptop di sebuah kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pelaku yang hendak dievakuasi sempat memukul ketua RT menggunakan pompa sepeda. Rekaman video milik warga yang memperlihatkan seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan hingga menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri 1 unit laptop milik mahasiswa di dalam kos-kosan. Pelaku langsung diamankan polisi, namun naas saat diamankan pelaku sempat mengambil pompa ban yang berada di atas mobil dan melakukan pemukulan kepada warga. Akibatnya korban mengalami luka robek di bagian kepala dan dagu. Saya mau amankan ke mobil patroli. Ya. Dia respect dapat pompa sepeda di atas mobil patroli. Langsung dia hantam. Oh, tapi saat dievakuasi atau diamankan sama polisi tidak diikat atau apa? Tidak diikat. Tersangka masuk di rumah korban, kemudian keluarga sama korban sehingga diamankan oleh warga. Setelah diamankan oleh warga, kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Tamalate yang selanjutnya diamankan ke Polsek Tamalate untuk proses lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri menangkap 4 tersangka, 1 diantaranya warga negara Cina berinisial QR yang berperan sebagai pengendali 7 situs judi online. Penangkapan keempat tersangka pun beserta barang bukti uang senilai hampir 15 miliar rupiah. Penyidik Barreskrim Polri mengungkap masih ada 3 buron yang dikejar dari jaringan judi online dengan modus perusahaan agregator. Ketiga buron tersebut merupakan warga negara asing Cina. QR yang telah ditangkap disebut polisi juga memiliki peran lain. Salah satunya adalah melakukan pertukaran uang dari mata uang rupiah ke kripto. Dalam kasus ini, Barreskrim Polri juga menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Disampaikan langsung dari PPATK ada 39 laporan informasi dari beberapa PPATK yang diserahkan dari PPATK kita serahkan ke Diksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti. Kalau yang kaitannya dengan judi online dan sebagainya bisa diserahkan pada Diksus. Informasi dari LH dan Y tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya.
Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Baris Krim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Baris Krim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong ketemu dengan teman-teman media. Dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213%. Dari 2022 ke 2023, 2022 ke 2022 200 sekian triliun, perputarannya 2023 sampai 327 triliun, pertumbuhan sampai 213%. Setelah dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Bareskrim dalam satu des yang sama, komitmen Astacita Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan, sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Eskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Dan itu prestasi kolaborasi.